Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan melakukan presentasi tentang dampak teknologi digital terhadap industri kebugaran. Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Sebastian Edric Ardo, kedua ada OKM HD Faiz Fairunizam, ketiga ada Sekar Sukmanur Farida, empat Edi Bimian Enoko, lima ada Farhan Naufal, enam Fatur Rahman Hefi, dan yang terakhir Abram Tintaro Simanjuntak. Dan next itu adalah pendahuluan. Di era digital ini, teknologi telah menjadi bagian penting dari berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengembangan usaha fitness atau gym. Dampak teknologi digital terhadap industri ini sangatlah signifikan, mempengaruhi cara kita berlatih, berinteraksi dengan pelanggan, dan mengelola bisnis. Dalam mini riset ini, kita akan mengeksplorasi dampak-dampak tersebut, fokus pada pengaruh penggunaan QRIS, langkah-langkah pencegahan terhadap orang yang tidak membayar keanggotaan, dan teknologi digital yang dapat membantu pelatih gym secara keseluruhan. Jadi rumusan masalah dari mini riset ini adalah bagaimana QRIS telah mengubah cara pembayaran dilakukan di gym. Bagaimana pemilik gym dapat memastikan bahwa hanya pelanggan yang membayar yang dapat mengakses layanan yang disediakan. Dan bagaimana adopsi teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi kerja pelatih, meningkatkan hasil pelatihan, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Oke, selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan dari penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui dampak dari penggunaan QRIS pada metode pembayaran yang dilakukan pada gym. Yang kedua itu yaitu untuk mengetahui strategi untuk mengamankan akses ke layanan gym tersebut, lalu meningkatkan efisiensi dan juga hasil pelatihan dengan teknologi digital, serta memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui penerapan teknologi ini. Dan metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian primer, di mana kami melakukan wawancara langsung terhadap pemilik usaha, dan juga dengan pendekatan secara kualitatif, yang mana kami mengajukan beberapa pertanyaan seputar pengaruh dari pengimplementasian teknologi digital terhadap usaha kebugaran yang dilakukan ini. Nah, pendekatan ini dilakukan agar mempermudah untuk melakukan penganalisisan mengenai kesiapan sumber daya yang ada di usaha fitness ini terhadap munculnya teknologi digital yang ada. Rumusan masalah yang kami siapkan nantinya itu akan menjadi pertanyaan yang akan diberikan terhadap para pelatih yang diharapkan dapat menjadi sumber utama data untuk dapat mengetahui seberapa berdampaknya pengaruh teknologi digital pada usaha fitness BBC Gym yang berlokasi di Jalan Terusan Buah Batu. Oke, berikut analisis yang kami dapatkan dari hasil wawancara. Pertama itu, penggunaan QRIS dalam metode transaksi di gym dapat mempermudah dalam pembayaran langganan keanggotaan gym. Ini juga merupakan salah satu contoh implementasi yang sudah dilaksanakan oleh BBC Gym dalam penggunaan teknologi digital. Yang kedua, kemungkinan akan adanya teknologi kartu RFID dapat diimplementasikan demi meningkatkan keandalan dan keamanan proses pendataan kehadiran anggota gym, tetapi dengan resiko adanya kenaikan harga member atau langganan. Dan yang terakhir itu, untuk saat ini, teknologi digital itu belum diterapkan untuk efektivitas kinerja pelatih dalam membantu atau untuk hasil konsultasi, hasil latihan dengan anggota gym. Sehingga untuk saat ini, gym BBC masih menggunakan metode pelatihan bersifat konvensional. Jadi jika ingin berkonsultasi atau ingin dibantu, itu harus langsung datang ke tempat gymnya. Oke, untuk dampak negatif dari kemungkinan dampak negatif dari teknologi digital pada bentuk usaha ini, pertama adanya kesenjangan digital antara orang yang memiliki akses yang baik maupun dengan mereka yang tidak memiliki akses yang baik. Yang kedua itu kemungkinan terjadi infiltrasi yang mungkin menyebabkan kebocoran data pribadi dari pelanggan yang sudah melakukan membership atau langganan.
Kemudian untuk dampak positif dari teknologi digital, yang pertama adalah kemudahan dalam berkomunikasi antara pelanggan dan bisnis kebugaran, fitness, dan gym yang dapat meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua adalah kemudahan dalam pemasaran, terutama pemasaran digital, membantu bisnis kebugaran fitness dan gym menjangkau audiens yang lebih luas. Lalu yang ketiga adalah inovasi dalam bidang kesehatan, seperti telemedicine, teknologi medis yang canggih, dan juga analisis data kesehatan yang dapat membantu bisnis kebugaran meningkatkan diagnosis, pengobatan, dan manajemen penyakit. Dan juga yang keempat, terakhir, itu pemanfaatan media sosial untuk promosi memungkinkan bisnis gym untuk mencapai pasar yang lebih luas dan juga memberikan informasi yang lebih jelas tentang produk dan layanan mereka. Selanjutnya itu kesiapan SDM tenaga kerja BBC. Berdasarkan hasil dari wawancara, Jim BBC masih tertinggal dalam penerapan teknologi digital dalam operasionalnya. Hal ini terlihat dari masih digunakannya metode manual untuk pendataan anggota dan pelatihan konvensional. Meskipun demikian, terdapat beberapa indikasi bahwa Jim BBC siap untuk beradaptasi dengan perkembangan digital. Para anggota sudah terbiasa menggunakan metode pembayaran non-tunai seperti QRIS, menunjukkan bahwa mereka terbuka terhadap teknologi digital dalam dunia fitness. Oke, untuk kesimpulan dapat disimpulkan bahwa eh, perkembangan teknologi digital khususnya QRIS telah membawa perubahan yang signifikan dalam usaha kebugaran dari BBC Gym. Nah, QRIS ini juga telah mengubah cara pembayaran yang dilakukan pada gym menjadi lebih cepat, aman, dan nyaman bagi para pelanggan. Nah, namun untuk implementasi lebih lanjut tentang teknologi digital, lebih baik dieksplorasi lebih jauh dalam pemanfaatannya, guna untuk membantu dalam meningkatkan daya tarik dan kinerja dari usaha kebugaran ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.